Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi. Selamat tahun baru. Selamat memasuki perjalanan yang panjang bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa di awal tahun ini semua kita berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa sepanjang tahun ini kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita di minggu yang pertama. Di tahun yang 2024 ini kita mau siapkan hati kita, bawa hidup kita, persembahan kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita berdoa. Marilah kita berperkara hari ini. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, Tuhan menjadikan semuanya putih seperti salju. Sekalipun dosa kita berwarna merah seperti kain kesumba, oleh karena kasih karunia-Nya, Tuhan menjadikan kita putih seperti bulu domba. Bukan karena kebaikan kita, kita datang kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, kita mampu berhadapan dengan Tuhan. Tetapi hanya karena kasih karunia-Nya yang dikaruniakan di dalam Yesus Kristus. Sehingga setiap kita yang tadinya tidak layak, menjadi layak dan boleh berjumpa dengan Dia di dalam hadirat-Nya yang kudus dan memandang wajah-Nya. Marilah kita menghadap Dia dengan penuh keberanian. Karena oleh darah anak domba menyucikan, menguduskan dan melayakkan Bapak, Ibu dan saya untuk boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau menyadari bahwa kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang berdiri di tempat ini oleh karena kekuatannya. Dan kami mau nyatakan Tuhan pagi hari ini, Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau hidup terus di dalam anugerah-Mu, dalam penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami pagi hari ini, kami bawa yang terbaik untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami memulai ibadah kami yang luar biasa di dalam satu nama, nama yang ajaib, yang mulia, Yesus Kristus. Haleluya. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari nyatakan anugerah-Mu Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Berikan tepuk tangan buat Yesus, satu-satunya Allah dalam hidup kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami, segalanya bagi. Sebab hadir-Mu dalam hidup kami, itu yang terutama bagi kami Tuhan. Haleluya.
bersama-sama segalanya kehadiran-Mu bagi kami, hadir-Mu di hidupku, terutama anugerah-Mu, anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, semua karena hanya karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kekuatan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, Yesus, berkekuatan bagiku, anugerah-Mu bagiku, anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Mari nyatakan sama Tuhan kita, anugerah-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, semua karena anugerah-Mu Tuhan, mari jemaat Tuhan saya undang, mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan anugerah-Mu bagi kami Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, katakan itu cukup bagiku, cukuplah bagiku, oh anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, itu cukup bagiku, cukuplah. Come on, declare, katakan, oh anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, itu cukup bagiku, cukuplah bagiku. Sekali lagi katakan, oh anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kami hanya membutuhkan anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan. Semua karena anugerah. Kami tanggalkan segala keakuan kami di hadapan-Mu, bukan karena kekuatan. Biar kami makin bertambah kecil dan Kau bertambah besar. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sama-sama nyatakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu,
anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena hebat kami, Bapa. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi sama-sama katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan Yesus, anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu, semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. Kasih karunia bagi kami. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi karena Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Sebab itu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Segala barabaya syakara takaya se, segala barabaya sikira baya takarabaya, segala barabaya rabaya 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 sakara takaya se, tiara takaya sakapa takaya nama, rekanaya sakara takaya, era takaya sikira takaya. Orang tiga rabaya sakara pataka namanya sandaraya se, ratakaya sakara taka manaya nase, latakaya sikira tapada namanya se, hana ratakaya sakara patakaya se, ratakaya sikira takara manaya sandaralaya namo, hirapatakaya sikira latakara baba 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 baba. Ya la 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 baya sikira baba 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 ya la takaya se. Ya la bala 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 baya sikira bala 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 baba 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 baba. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus, segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Marilah kita
datang kepada Tuhan pagi hari ini, apapun yang ada dalam hidup kita, kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan kami. Terima kasih untuk makanan minuman yang tersedia di meja kami. Terima kasih buat tubuh yang masih bisa berdiri untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk mata yang masih boleh melihat keindahan ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas yang boleh kami hirup. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selama. Jemaat Tuhan saja katakan, terima kasih. Amin. Yesus, Yesus, terima kasih. Kami kembalikan semua pujian hormat, anugerah-Mu hanya kepadamu Yesus. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Katakan terima kasih. Yesus, amin. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Mari angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih, terima kasih. Hanya ini yang kami mau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Mari naikkan ucapan terima kasih-Mu. Lebih lagi katakan terima kasih. Terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ini ucapan syukur kami. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu. Katakan hanya anugerah. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu. Katakan hanya anugerah. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Allah kita yang hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Sebab terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Karena Engkau sudah menganugerahkan kasih karunia demi kasih karunia kepada umat-Mu yang percaya kepadamu, yang mengandalkan Engkau, yang berpengharapan di dalam Engkau. Biarlah kami kembalikan segala hormat, kemuliaan dan pujian hanya bagi nama Yesus yang kami tinggikan di tempat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan semuanya sukacita. Jemaat Tuhan, Anda dan saya adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu sangat dikasihi Tuhan. Ingat ya, ingat ya, ingat ya, apapun keadaan kita mau nyatakan Tuhan Yesus baik. Yang setuju katakan yuhu. Haleluya. Biarlah hatimu limpah dengan syukur, sebab hari ini baik, tahun ini baik, selama-lamanya baik. Hadapan kemegahanmu ku datang, membawa hatimu, membawa hati, bawa hidupmu, membawa hidup. Mari ingat kebaikan Tuhan. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah. Sungguh Engkau baik. Angkat jempolnya dong semua. Engkau baik, teramat. Engkau baik, teramat. Jempolnya angkat tinggi dua-dua. Engkau baik, teramat. Haleluya. Engkau baik, teramat. Mari jemaat Tuhan katakan di hadapan kemegahan. Mari datang kepada Dia. Bawa hatimu yang sukacita. Membawa hidupku. Mari ingat kebaikannya. Kasih setiamu di dalam. Sambil senyum bilang sungguh Engkau baik. Sama-sama Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat. Engkau baik. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik, lambaikan tangan. Semua yang katakan haleluya. Semua teriakan Tuhan Yesus baik. Semua katakan Engkau baik. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari kita nyatakan Yesus baik. Engkau baik, sangat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Sungguh baik bagiku. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama nyatakan Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan.
ada wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, senyumnya semakin lebar dong. Karena dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Ayo semua menari di hadapan Tuhan. Come on, sing. Tiada berkesudahan Apa? kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Mari katakan hari berganti hari. Hari berganti hari, Tetap apa? tetap kulihat kasih tak pernah berakhir. Angkat jempol lagi dua-dua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama. Tuhan Yesus baik, Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi sama-sama. Tiada berkesudahan Apa? kasih setiamu, selalu baru rahmat-Mu. Oh, hari berganti hari. Oh, oh, hari berganti hari. Tetap kami melihat kasih tak pernah berakhir. oh, semuanya tegak. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sambil goyang semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sambil goyang. Tuhan Yesus baik, Mana goyangannya? amat baik. Yang sakit, yang encok, yang letih lesu, semuanya dimerdekakan. Ayo semua katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Hehe. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Sekali lagi jemaat Tuhan yang luar biasa, come on. Yang di sebelah sini goyangannya mantap. Yang di sini nggak kalah. Yang di belakang jangan mau kalah yang di depan. Semua goyang, come on. Mantap. untuk selama-lamanya. Iya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi, come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi dong. Semua katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan dari selama-lamanya. dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua percaya Tuhan Yesus baik, amin. Sambil duduk semuanya bilang, dahsyat Tuhan Yesus. Tahun ini adalah tahun kasih karunia Tuhan, amin. Kalau minggu pertama ini aja kita udah bilang semua baik, Tuhan baik, Tuhan baik, maka pasti sepanjang tahun ini semua akan mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan punya cara, punya waktu berbeda-beda antara saya dan semua Bapak Ibu. Proses yang Tuhan izinkan terjadi berbeda, tapi tujuannya sama, untuk mendatangkan dan menyatakan kemuliaan Tuhan atas hidupku dan hidup Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus baik. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Dia selalu baik.
dan kasih setianya selalu dinyatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Hanya satu pribadi yang tidak pernah berhenti mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami taruhkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami gak mau menggantungkan hidup kami kepada sesuatu yang tidak kekal, tapi kami mau taruhkan dan gantungkan hidup kami kepada Yesus, satu-satunya yang kekal dan tidak pernah tergoncangkan. Langit dan bumi ini akan berlalu dan segala sesuatu akan digoncangkan, tetapi Yesus, Kau adalah batu karang yang teguh, tidak pernah tergoncangkan. Sebab itu kami taruhkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin gak semua doa kami Engkau jawab dengan cepat, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau bekerja sekalipun mata kami belum melihat, sekalipun mata kami tidak melihat, tapi Engkau tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan, kasih dan karunia-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang. Mari izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, amin, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Kami percaya Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan percaya Tuhan. Sama-sama katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi kami percaya Kau beri yang terbaik buat anak-anak-Mu Tuhan di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin, yes, oleh karena sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
Yesus Kristus yang memegang kendali atas hidupmu dan hidupku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Lebih lagi perkatakan dan imani. Yesus mendengar lebih dari Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang amin, amin. Ku kan melihat. Mari sekali lagi perkatakan dengan iman sama-sama. Yesus mendengar doa-doamu. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan, ku kan melihat, ku kan melihat. Mari perkatakan dengan iman, aku kan melihat, ku kan melihat. Dia jadikan semua. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih ya buat kesempatan ya. Saya habis liburan panjang juga ya. Jadi pas mau ke Bali, saya pikir ya sudah, pokoknya kalau setiap ada waktu saya pingin nggak jalan-jalan aja, tapi sambil jalan-jalan sambil berbagi berkat ya. Kita percaya seperti lagu pujian tadi ya, Happy New Year semuanya, di mana Tuhan mendengar dan menjawab lebih. Ya, kita tahu, tapi kita juga harus siap diproses lebih. Jadi waktunya juga harus ekstra lebih. Karena Tuhan membawa saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Kalau orang dibawa lebih, berarti segala sesuatunya juga ada lebih. Tapi tidak perlu takut ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana sesuai dengan tema yang diberikan Ibu Gembala, Pak Gembala ya. Bahwa hidup ini hanya anugerah. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu sudah lebih dari segala kehidupan yang saudara dan saya jalani. Jadi tidak ada orang yang bilang gini, tidak kuat Bu Eli. Sudah mau menyerah, sudah mau putus asa, tidak ada saudara. Ya, kalau kita berjalan dengan anugerah Tuhan, berarti Tuhan tahu kita pasti mampu. Dia pasti berkata, cukup kasih karuniaku, walaupun di tengah kelemahanmu, aku tetap Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Amin. Ya, tadi sementara kita perjalanan, mama saya kasih satu video tentang kesaksian seorang ibu yang anaknya meninggal karena kanker. Anak yang baik, yang cinta orang tua, yang tidak aneh-aneh. Ya, kadang-kadang hidup ini tidak bisa dimengerti dan mamanya kesaksian, kenapa kok tidak anak orang lain, kenapa harus Tuhan pilih anak saya yang usianya 20 tahun meninggal. Di usia muda meninggal, kehilangan anak, tapi ibu ini bisa memberi kesaksian di tengah dia mengalami kelemahan, di tengah titik nadir, di tengah kesusahan penderitaannya, dia bisa berbagi untuk memberi kekuatan. Ini sesuatu yang luar biasa. Banyak orang yang hari-hari ini belum tentu di tengah kenyamanannya dia bisa berbagi kekuatan bahwa Tuhan itu baik.
Tapi buat kita semua hari-hari ini sebagai anak Tuhan, yuk kita ini hidup dalam anugerah, tidak perlu takut. Kadang kita tidak mengerti ya, banyak orang tanya gini, kemarin malam banyak orang tanya gini, Bu, kenapa kalau orang makin taat, prosesnya makin luar biasa? Kenapa Bu, dulu saya itu suam-suam kuku sama Tuhan, saya itu tidak mengalami proses yang berat. Tapi sejak saya mulai terus semangat sama Tuhan, cari Tuhan luar biasa, nempel sama Tuhan, hidup dalam ketaatan, proses hidup saya makin luar biasa. Usaha bangkrut, suami mulai berubah, stres, depresi, saya hidup dalam penderitaan setiap hari. Saya jadi sasaran amukan suami yang tadinya so sweet, sekarang berubah jadi suami yang galaknya luar biasa. Dan saya cuma ngomong sama ibu ini, Ibu ingat ya, Tuhan itu suka kalau pemain sinetronnya yang pasti yang luar biasa. Enggak mungkin kalau orang dipilih dalam sinetron kehidupan di mana kita hari ini yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan, yang dipilih orang biasa-biasa, enggak mungkin. Justru karena ibu ini totalitas di dalam satu kehidupan proses yang Tuhan izinkan dan engkau bermainnya, engkau begitu taat, engkau begitu mengasihi Tuhan, engkau begitu setia, maka ibu terpilih. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan bangga. Kalau kita dipilih terus, Bu, kok belum selesai Bu, selesai satu masalah datang lagi, enggak apa-apa. Berarti Tuhan puas. Tuhan sangat menyukai bagaimana ketika proses terjadi dan hidupmu setia, total, pikul salib, sangkal diri setiap hari, enggak main-main. Ada berapa banyak orang yang dipercayai proses, bukannya pikul salibnya setia, malah dicampur. Pikul dosa, pikul salib, pikul dosa, pikul salib. Hari ini bisa sabar, besok marah. Hari ini bisa taat, besok tidak taat. Hari ini bisa percaya, besok tidak percaya. Tapi orang yang justru totalitas hari ini hidupnya menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus untuk jadi pengikut Kristus, yaitu apa? Orang yang mau mengikut Kristus adalah orang yang setia, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Amin. Yuk yang pertama kita lihat, kita percaya bahwa kita hidup dalam anugerah Tuhan. Itu di Ratapan 3 ya. Hari tidak usah dibuka, bagaimana 22:23 yang berkata tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi hari ini siapa yang lagi ngalami proses di mana awal tahun keadaan keuanganmu belum berubah, pasangan didoakan belum berubah, anak-anak belum berubah, usaha makin sepi, percayalah hidup di dalam kasih setia Tuhan yang selalu baru akan membuat setiap hari saudara menjalani kesusahan sehari cukup sehari, saudara pasti akan sanggup menanggungnya sampai pada akhirnya. Amin. Kita buka ayatnya di 2 Tesalonika 2 ayat 16. Ini yang saya akan bahas nanti ayat berikutnya juga. Saudara perlu tahu kasih setia Tuhan itu apa saudara. 2 Tesalonika 2 ayat 16 ya. Dan bisa ditayangin ayatnya. Ia ya 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan ia, lihat ya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya, apa saudara? Telah mengasihi kita, telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik kepada kita. Hari ini kita percaya hidup dalam kasih karunia-Nya itu selalu hidup di dalam kasih. Selalu anugerah, ada penghiburan yang abadi dan ada pengharapan yang baik. Jadi jangan pernah putus pengharapan bersama Tuhan. Sekalipun hari ini makin berharap makin kecewa. Ada banyak orang berkata saya takut berharap sama Tuhan.
Bayangin Bu, saya sudah berharap usaha saya makin rame tapi malah bangkrut. Akibatnya saya berhenti aja berharap sama Tuhan karena saya takut kecewa sama Tuhan. Makin berharap suami berubah, makin suami tidak pulang ke rumah. Itu yang pernah saya alami di tahun-tahun yang lalu. Semakin saya berharap kepada Tuhan yang baik, tapi hasilnya makin mengecewakan. Tapi pertanyaannya, percayalah, kalau dia berjanji, apa yang saudara harapkan di dalam Tuhan, hasilnya tidak pernah mengecewakan. Ini hanya proses. Yang mengecewakan itu masih di koma, belum titik. Mengecewakan, tapi tetap pada akhirnya Tuhan akan menutup pengharapan di dalam Tuhan. Itu hasil akhirnya tidak akan pernah mengecewakan. Jadi 3 hal ini saudara percaya, berikutnya coba lihat 17. Kiranya, lihat ya, menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ini yang jadi penghiburan kita hari-hari ini di tahun ini. Tidak usah lihat, semuanya mengecewakan, semuanya tambah buruk, semuanya arahnya hancur. Tapi kalau hidup di dalam kasih karunia, saya sering ngomong sama jemaat saya kalau konseling, saya bilang gini, tidak usah takut dengan keadaan yang buruk, sekalipun sulit. Karena kalau Tuhan bertindak, itu Tuhan itu tidak perlu fakta kok. Faktamu boleh hancur, boleh buruk, tidak ada dasar untuk berharap seperti Abraham. Kenapa Tuhan bisa bertindak menggenapi janjinya? Karena Tuhan memperhitungkan kebenaran kepada Abraham, yaitu dia tidak menjadi lemah. Dia tidak putus pengharapan dan dia tidak pernah bimbang dengan apa yang Tuhan janjikan. Itu yang membuat Abraham melihat Tuhan menggenapi janji-janjinya. Kita lompat berikutnya, yuk kita lihat bagaimana Bu Eli hidup dalam anugerah Tuhan itu dengan kasih, dengan penghiburan, dengan pengharapan. Mazmur 30 ayat 6 sampai 8b. Mazmur 30 ayat 6 sampai 8b. Yang 6-nya, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu murah hatinya kapan saudara? Seumur hidup saudara. Sekalipun mungkin ya, tadi pagi saya mendengar WhatsApp masuk, saya bersyukur lewat DM ya, bukan WhatsApp. Jadi orang ini tidak kenal saya. Dia bilang ini, Bu, saya mantan pelakor yang hari itu saya melihat khotbahnya Bu Eli, saya bertobat. Sekalipun hari-hari ini saya lagi bayar harga akibat saya menghancurkan rumah tangga orang. Saya cuma bilang percayalah, Tuhan tidak pernah sebagai Tuhan yang bengis, yang dia menghakimi orang. Hari ini percayalah engkau hidup dalam anugerah. Tuhan tetap melepaskan pengampunan berkat anugerah ketika engkau hancur hati. Dan di situ dia berkata, Bu, saya masih layak enggak untuk kembali ke jalan Tuhan. Kira-kira Tuhan masih mau terima saya enggak? Oh jelas. Kalau ayat ini berkata, sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup Tuhan itu enggak pernah berubah. Sekalipun saudara berubah setia, sekalipun engkau berubah jadi anaknya yang murtad, dia tetap murah hati. Amin. Dia tidak pernah merubah sifatnya gara-gara saudara berespon salah. Dia berubah kemurahan hatinya. Dia hari ini menjadi pelit hati. Dia menjadi pribadi yang suka menghakimi. Enggak. Tuhan tetap murah hati, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Berikutnya. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Berikutnya, Tuhan
oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika aku menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Nah, lihat 3 hal ya. Buka PowerPoint-nya, 3 hal yang saya akan bahas. Kaitannya dengan tadi. Kasih, ada penghiburan abadi, dan ada pengharapan baik. Ya, yang pertama kemurahan Tuhan itu kemurahannya pasti mengubah tangisan saudara. Mungkin hari ini saudara tangisan Bombay. Ya, lihat kerugian, lihat rasa sakit, lihat kehilangan orang-orang yang dicintai seperti ibu tadi. Jujur kita kasih ngalami yang namanya berlinang air mata, bercucuran air mata, duka cita. Tapi Tuhan itu jangan dirubah. Yang pertama, Tuhan itu mengubah tangisan menjadi sorak-sorai. Yang kedua, Tuhan itu tidak selamanya membiarkan kita goyah. Jangan dirubah yang berikutnya. Saya masih belum selesai. Yang ketiga, Tuhan itu menempatkan saudara dan saya di atas gunung batu. Pak, bisa multimedia dibuka sebelumnya ini. Jangan yang pertama. Ya. Jadi 3 hal ini Tuhan itu mengubah tangisan kita pasti jadi sorak-sorai. Jadi jangan sedih. Yang hari ini datang dengan kesedihan, kalau pada akhirnya kemurahan Tuhan akan menutup dengan sorak-sorai. Yang jadi pertanyaannya, saudara punya iman enggak? Selama saudara sedih, Tuhan bilang gini, ya berarti kamu enggak punya iman. Kamu enggak percaya kepadaku bahwa aku sanggup mengubah semua air mata menjadi kegirangan. Kalau kita tinggal dalam kesedihan, maka penilaian Tuhan, saudara bukan orang beriman. Saudara lebih percaya fakta daripada percaya kuasa Tuhan. Tanggap saudara. Itu yang terjadi. Yang kedua, kalau dia berkata tidak selamanya membiarkan saudara goyah. Jadi kita goyah hari ini. Bu Eli, rumah tangga saya goyah, usaha saya goyah. Semua Bu Eli, pengharapan saya sudah mulai goyah. Percayalah. Kalau dia berkata tidak selamanya, berarti ini akan berlalu enggak? Pasti. Kegoyahanmu, kegoncanganmu akan berlalu dengan keberhasilan. Makanya Tuhan bilang gini, jangan goyah. Kalau kamu goyah, berarti engkau bukan orang benar yang mempercayai aku sebagai Tuhan Allahmu, yang sanggup mengubah semua kegoncanganmu untuk aku ubah menjadi keberhasilan. Yang ketiga, kalau Tuhan menempatkan kita di atas gunung batu yang kokoh, enggak usah takut. Seburuk-buruknya orang benar, kalau dia berjanji suatu kali engkau yang ada di bawah, aku tetap akan menempatkan engkau di atas gunung batu yang kokoh. Percayalah, kehidupan di depan itu pasti jauh lebih baik. Makanya pesan Tuhan hari ini, jangan sedih, jangan goyah, jangan takut. Menjalani tahun 2024 harus punya semangat. Kalau belum apa-apa, sudah di awal tahun sudah goyah, sedih, takut. Berarti iblis itu paling senang. Oh, ini orang yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen tapi mentalnya mental pecundang. Bukan mental lebih dari pemenang. Lihat usaha sepi, sudah gini, oh Tuhan sengsaraku. Tuhan goyah, bisa enggak ya? Bisa enggak ya aku kembali lihat pemulihannya Tuhan. Banyak orang yang mulai goyah, sedih dan takut. Makanya iblis itu selalu berjalan berkeliling. Selalu mengelilingi orang yang tipenya 3 ini. Karena apa yang dilihat hanya fakta demi fakta. Bukan melihat pengharapannya yang akan berubah menjadi sorak-sorai. Yang semuanya tidak selamanya. Bahkan orang tidak bisa melihat bagaimana cara Tuhan mengangkat hidup saudara. Amin. Itu sebabnya 3 hal yang saya akan bahas agak cepat juga. Yuk, bagaimana yang pertama? Kaitannya Tuhan itu mengubah tangisan menjadi sorak-sorai. Itu kaitannya dengan pengharapan baik.
Buka ayatnya di Yeremia 31 ayat 16 sampai 17a. Yeremia 31 ayat 16 sampai 17a. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis. Matamu dari mencucurkan air mata. Sebab ada sebabnya. Tuhan bilang gini, jangan sedih. Hari ini berhenti untuk nangis. Percayalah, hari ini semua air matamu, semua jeripayamu itu ada upah. Aku itu sedang tampung air matamu dalam kirbatku. Suatu kali cawan air mata ini akan berubah menjadi cawan berkat. Menjadi mata air buat kehidupanmu. Makanya jangan nangis. Cegahlah, sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Demikian firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Hidup ikut Kristus itu selalu ada harapan. Di tengah hal buruk Bu Eli, iya. Di tengah suami sudah selingkuh sampai punya 2 anak, ada harapan, ada. Di tengah saya bangkrut, saya di PHK, cari kerjaan sulit, ada pengharapan di dalam Kristus, selalu ada. 3 hal, buka PowerPoint-nya. Kita percaya kalau masih ada pengharapan baik. Kenapa Bu Eli? Karena mengikut Kristus itu selalu ada upah. Apakah kita hari ini taat, hidup pikul salib, itu bukan mulia. Saya terlalu percaya pikul salib itu sesuatu yang mulia. Daripada kaya tapi pikul dosa. Tangkap loh saudara. Saya dulu hidup nyaman, dijadikan putri raja sama suami yang luar biasa baiknya. Tapi hidup saya pikul dosa. Hidup saya bukan jadi istri yang baik, istri yang nanduk suami, istri yang tidak pernah hormat sama suami, istri yang selalu suka balas maki-maki dengan maki-maki. Kira-kira ada upah enggak? Mungkin saya menikmati apa yang dunia berikan, tapi upah saya tidak ada. Karena tiap kali Tuhan berkata, Eli, istri itu enggak boleh nanduk suami. Saya merasa suami ini baik, sabar, enggak apa-apalah Tuhan. Yang penting kan ini firman ini enggak ada bobotnya lah Tuhan. Yang penting kan saya enggak selingkuh. Loh enggak ada dosa besar, dosa kecil. Semua perintah kalau kita langgar berarti kita sedang melawan kebenaran. Banyak orang berpikir dosa itu selingkuh, bunuh, korupsi kalau 100.000 ya enggak masuk hitungan lah Bu Eli. Korupsi itu dosa kalau nilainya ratusan juta. Kalau 100.000 tiap hari ya enggak apa-apa lah Bu Eli. Itu kan dosa kecil. Loh enggak ada loh di Alkitab dosa kecil, dosa besar. Upah dosa maut, titik. Tidak ada upah dosa besar maut, upah dosa kecil hukumannya ringan. Tidak ada saudara. Tapi firman Tuhan jelas berkata upah dosa adalah maut. Makanya hari ini jangan takut. Kita masih punya pengharapan baik karena ada upah dan Tuhan pasti mengembalikan. Ada kata kembali, ada kata upah, dan ada harapan untuk hari esok. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Siapa yang bilang hari ini banyak orang yang benar-benar taat di tengah dia bangkrut, saya melihat kesaksian. Bu Eli, di tengah saya bangkrut semua orang meninggalkan saya. Semua orang takut Bu Eli saya deketi karena takut saya hutangi. Semua orang tidak ada yang mendukung. Hari itu saya cuma datang sama Tuhan dan saya berteriak minta tolong kepada Tuhan dan saya lihat kemarin. Ya, saya melihat bagaimana foto di Instagramnya dia bersaksi. Ya, hari itu saya lihat saya percaya wow luar biasa. Dia bisa keliling dunia saudara. Dan dia berkata kemurahan Tuhan saat
saat hidup kami terpuruk, saat orang tidak pedulikan hidup kami. Hari itu kami cuman punya pengharapan sama Tuhan. Dan hari itu usaha kami dipulihkan dari hari ke hari. Dan sampai hari ini Tuhan memberikan bonus sesuatu yang membuat kami sekeluarga yang rasanya mimpi untuk bisa berjalan-jalan. Ternyata Tuhan memberikan berkat lebih sehingga kami bisa menikmati lebih apa yang Tuhan anugerahkan. Amin. Itu sebabnya hari ini tidak perlu takut. Yang jadi ada upah ya, ada pengharapan baik. Kenapa? Karena ada ganjaran, Tuhan pasti akan mengembalikan dan selalu ada harapan untuk hari esok. Jadi tidak perlu sedih. Yang berikutnya ya, satu pembahasan kita selesai. Bagaimana Tuhan tidak selamanya membiarkan kita goyah, itu kaitannya dengan kasih. Yesaya 30 ayat 19 sampai 20. Yesaya 30 ayat 19 sampai 20 Yesaya. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis, tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. 3 hal saudara, hari ini jangan pernah engkau goyah. Sekalipun kegoyahannya besar, Bu Eli goncangannya besar loh Bu Eli, di tahun-tahun ini enggak apa-apa, jangan goyah. Ini enggak selamanya. Makin besar goncangannya, makin besar nanti pemulihannya. Makin besar berkatnya, makin besar kepercayaan Tuhan buat hidup saudara dan saya. Saya itu ngalami goncangan yang besar. Tapi yang luar biasanya Tuhan, saya tahu hari ini Tuhan kasih saya kepercayaan lebih, berkat lebih, anugerah lebih. Bayangin gak anugerah lebih gimana saudara? Tanpa sekolah Alkitab, seorang ibu rumah tangga yang gak bisa apa-apa, yang otaknya on. Kenapa Tuhan pilih saya? Karena saya terlalu percaya. Ketika saya goyah, saya tidak goyah. Dan di situ Tuhan memberikan anugerahnya. Apa anugerahnya? Yaitu Tuhan mengasihi kita. Tuhan pasti mendengar dan menjawab seruan doa kita. Dan Tuhan tidak pernah sembunyi. Kita percaya anugerah Tuhan nanti di tahun ini. Walaupun goyahmu besar, jangan goyah. Sebab kasih Tuhan, apa yang disediakan buat telinganya untuk mendengar lebih dan menjawab lebih, itu akan Dia kerjakan. Bahkan Tuhan tidak pernah sembunyi atau tidur melihat penderitaan saudara dan saya. Amin. Mungkin orang lain tidak mau tahu dengan penderitaanmu, tapi satu hal, Yesus tetap tahu bahwa Dia mengerti apa yang saudara sedang rasakan saat ini. Amin. Yang terakhir, ya, ini kaitannya dengan kasih. Nah, yang terakhir kaitannya dengan apa saudara, yang tadi pengharapan baik. Ya, yuk kita lihat di Mazmur 27, penghiburan abadi yang belum ya. Yang tadi pengharapan baik nomor 1, yang kedua kasih, yang ketiga kaitannya dengan penghiburan abadi. Mazmur 27 ayat 5. Ini penghiburan kita di tahun ini. Ya, jadi pertama tadi apa saudara? Ada ganjaran, ada pengembalian. Ya, ada apa tadi? Ada harapan ya. Yang kedua tadi kasih karunia Tuhan itu apa? Ada kasih, yaitu Tuhan itu sebagai pendengar yang baik dan Tuhan itu tidak pernah sembunyi, Dia maha hadir. Yang terakhir, pemain musik mungkin boleh siap untuk maju ke depan. Bagaimana Tuhan menempatkan kita di atas gunung batu yang kokoh? Yuk kita baca ya. Ada penghiburan abadi, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Percayalah, siang ini Tuhan itu di tengah keadaanmu yang hancur, di tengah musuh yang seperti Goliat lagi engkau hadapi, Tuhan itu tetap
mengharapkan saudara dan saya hari ini jangan takut. Ya, jangan takut, jangan sedih, jangan goyah. Kenapa? Yang pertama, di tengah bahaya, Tuhan itu melindungi saudara dan saya di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Jadi jalan sama Tuhan tuh enak, enggak usah takut. Walau hutang besar, toko sepi, kena PHK. Kalau dalam waktu bahaya, Dia melindungi saudara. Kenapa kita mesti takut? Bukankah perlindungan Tuhan sudah lebih dari cukup? Masakan burung di udara dipelihara, saudara dan saya tidak dipelihara. Oh jelas. Kita jalani kebutuhan yang serba mahal, sementara penghasilanmu cukup pas-pasan. Bu Eli, kalau dihitung-hitung pakai kalkulatornya manusia, jalani kehidupan itu tidak cukup semua. Kalkulator kita mungkin terbatas. Tapi kita punya kalkulatornya surga, saudara. Kalkulatornya Tuhan yang mencukupkan semua yang tidak cukup. Tapi Dia hadir untuk mencukupkan kebutuhan saudara. Amin. Yang kedua, penghiburannya apa lagi? Selain kita dilindungi, disembunyikan. Saudara dijagai sungguh-sungguh di tengah bahaya, bukan hanya dilindungi, disembunyikan. Tapi pada akhirnya ketika Dia sembunyikan, tunggu waktunya Tuhan. Kalau sudah tiba waktunya pemulihan, maka pada akhirnya Dia akan mengangkat saudara dan saya di atas gunung batu. Jadi yang menakutkan ini tidak usah dipikiri sampai serius. Toh pada akhirnya saudara diangkat kok. Saudara mau takut apa? Amin. Saudara pulang dari tempat ini ada bekal. 3 hal ini yang saya sampaikan. Saudara pulang, saudara hari ini menjalani tahun 2024. Buang kesedihan. Yang lagi goyah jangan goyah. Yang lagi takut jangan takut. Percayalah ya, 3 hal itu tadi. Yang pertama apa saudara? Tuhan itu akan mengubah air matamu menjadi sorak-sorai. Tidak selamanya saudara dibiarkan goyah. Yang ketiga, Tuhan menempatkan saudara di atas gunung batu yang kokoh. Ada kasih, ada penghiburan abadi, ada pengharapan baik. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Kita berdiri bersama-sama tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah walau kadang aku tak mengerti. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu Tuhan, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku
surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin dan menuntun langkah kami, setiap jemaat Tuhan, setiap gerejamu dan keluarga kami dimanapun kami melangkah, kami pergi, kami bekerja, kami berusaha. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Apapun yang kami kerjakan Tuhan dibuat berhasil. Setiap pergumulan kami Tuhan tahu, dan kami percaya Tuhan Kau sendiri sanggup menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkati bagulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari setiap jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus menyertai menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.